Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Taib alhamdulillah naharun sa'id, Alhamdulillah naharun Mubarak. mubarak. Aywa naharun sa'id, naharun mubarak. Alhamdulillah siang hari ini ya Allah masih berikan kita kesempatan hidup ya. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bernafas. Allah masih berikan kita keafiatan ya. Dan ada beberapa saudara kita yang Allah belum ya berikan keafiatan. Afiat itu artinya keselamatan ya. Ada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur kemarin ya sempat Allah berikan ujian ya, musibah gempa bumi, dan sampai sekarang Masya Allah alhamdulillah sudah mulai berdatangan ya bantuan-bantuan untuk mereka. Karena punya teman di sana ya, alhamdulillah ada informasi ya sudah mulai banyak ya, Polri ya, TNI itu sudah mulai berdatangan, dan ormas-ormas itu sudah mulai memberikan bantuan ya. Partai-partai juga banyak. Dan salam dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, para serta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah curahan salawat ya, curahan rahmat dari salawat tersebut akan sampai kepada kita umatnya yang masih setia dengan ajaran-ajaran beliau. Baik, kita kemarin sudah sampai di sini ya, tapi kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke. Jadi kita sudah sampai di sini, tapi sebelum itu sebenarnya Ana mau kita sedikit mau murojaah ya kaidah-kaidah yang kita sudah ambil di pelajaran sebelumnya atau pelajaran atau di buku jilid 1 ya. Jadi kalau mau boleh kita akan ulang-ulang dikit menerjemahkan, tapi ya menerjemahkan kata-kata apa namanya, kalimat-kalimat simple ya, untuk mengulang kembali kaidah-kaidah yang sudah pernah kita ambil. Oke, bentar ini kita ya contoh ya. Oke. Ini kita masih loading ya. Tapi ini baru sampai pelajaran ke 13 ya. Coba nanti kita lihat ya, coba kita akan menguji kembali ya kemampuan kita untuk kata-kata yang sebelum-sebelumnya sudah kita ambil ya, mudah-mudahan tidak hilang ya. Ya, kita berharap begitu. Oke, sudah tampilannya? Iya. Oke. Murojaah ya, murojaah. Oke, hayya, di sini kita pakai kata hayya. Hayya nutarjim ya ma'an al-jumalat taliyah. Hayya nutarjim ma'an artinya ayo kita terjemahkan bersama-sama. Ya, jadi ini bukan satu-satu ya. Terjemahkan ya, kita terjemahkan sama-sama al-jumalat taliyah ya. Kalimat-kalimat berikut. Oke. Kita mulai. Ini sebuah rumah. Ini kita ambil dari gampang-gampang dulu. Nanti kesalahan sedikit ya, kita tambah kalimat-kalimatnya ya. Ini sebuah rumah, bahasa Arabnya apa? Hadhihi baitun. Hadza baitun. Hadza baitun ya. Hadza baitun ya. Kenapa nggak pakai hadhihi? Karena baitun ini mudzakkar. Ya, oke. Ini sebuah mobil. Bahasa Arabnya? Hadhihi sayyarati. Sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Ya, hadhihi ya sayyaratun. Nah, oke, berikutnya. Itu sebuah bintang. Bahasa Arabnya gimana? Jauh ya berarti. Itu sebuah bintang. Jauh ya, itu ya. Haulai najm. Itu sebuah itu. Ya, tapi menunjuk satu ya, bukan banyak. Kalau haulai itu bermakna ini, tapi nunjuknya yang banyak. Bermakna ini tapi banyak. Semua ini. Ya. Kalau ini itu ya. Itu sebuah bintang. Oke, kita lihat jawabannya. Dzalika ya. Dzalika najmun.
Oke. Oke. Kita lanjut. Itu sebuah sendok. Bahasa Arabnya masih ingat? Nanti kita bantu ya. Sendok bahasa Arabnya apa dulu sendok? Mil'aqatun. Mil'aqatun ya, mil'aqatun. Berarti itu sebuah sendok menjadi Hadhihi mil'aqatun. itu pakai kata itu. Oh. Tadi kalau muzakkar zalika. Nah, muannasnya apa? Tilka. Oh ya, tilka. Duh, Tilka. lupa. Ya, nggak apa-apa ya. Kita murojaah lagi nih ya, murojaah. Tilka mil'aqatun ya, itu sebuah sendok. Oke. Ayam jago itu bagus ya. Kata itu ini dalam kurung, artinya kata itu tidak ada dalam kalimat. Ya, cuman kita kasih isyarat itu ini biasanya pakai alif Alif lam. untuk mengisyaratkan ada alif lam ya. Ayam jago itu bagus. Bahasa Arabnya gimana? Addiku Adiku, benar. Bagus. jamilun. Ya, adiku jamilun ya. Nah, adiku jamilun. Ya, ayam jantan itu atau ayam jago itu bagus. Ya, cakep. Oke. Berikutnya. Kamar itu bersih. Kamar apa ya? Kamar itu ya, bahasa Arab kamar apa? Hurfa. Aywa, ghur. Kalau itu berarti pakai alif Alif lam. ya. Al-ghurfatu. Oke, bersih. Nadhifun. Ya, nadhifun, tapi karena dia muannas maka menjadi Nadhifatun. ya nadhifatun ya. Al-ghurfatu ya nadhifatun. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya di sela-sela soal-soal ini ya, langsung ditanyakan ya. Al-ghurfatu nadhifatun. Jadi kalau kita bikin kalimat itu ya, di awal kita pakaikan alif lam ya, atau kita bilang ma'rifah ya, kemudian setelahnya nakirah ya, gitu bikin kalimat sempurna. Nah, oke, kita lanjut. Rumahnya Muhammad dekat. Oke, ini sudah mulai tiga kata ya. Rumahnya Muhammad dekat. Bahasa Arabnya gimana? Baitun Muhammadun. Kalau baitun Muhammadun ini bermana sebuah rumah kemudian Muhammad, bukan rumahnya Muhammad ya. Cara bikin kata jadinya gimana? Rumah Muhammad itu mudhof sama mudhof ilaih kan? Mudhof dan mudhof ilaih, berarti jadi jadi bukan baitun Muhammadun tapi baitu Muhammadin. Ya. Baitu Muhammadin qaribun ya, rumahnya Muhammad dekat. Oke. Bisa ya? Dikit-dikit kita lupa juga. Dikit-dikit. Oke, cara membuat. Jadi di sini kita sekalian kosakata, sekalian kita memurojaah kaidah ya, murojaah kaidah. Oke. Sekolahnya Yasir jauh. Sekolahnya Yasir jauh. Ya, sekolah bahasa Arabnya apa? Madrasah. Ya. Kalau jauh? Ba'idun. Ya, tapi ini belum sempurna, harus kita susun menjadi sekolahnya Yasir jauhnya. Kira-kira mana kata yang harus kita idhofah? Mudhof dan mudhofun ilaih. Kata sekolahnya Yasir. Yasir ini mudhof dan mudhofun ilaih. Kemudian ini sebagai khobarnya ya. Karena yang kita bilang jauh ini Yasir apa sekolah? Sekolah. Ya, maka kata jauh nanti jadi muannas ya. Kita lihat jawabannya. Ya, madrasatu Yasirin ya ba'idatun. Ya, madrasatu Yasirin ba'idatun. Sekolahnya Yasir jauh. Oke. Lanjut. Anak laki-lakinya Bu Guru itu, ya, kata itu dalam kurung ini merupakan isyarat ya, ada alif lam. Ada alif lam. Di universitas ya, di universitas itu ya. Di sini ada kata itu tapi dalam kurung ya. Oke. Anak laki-lakinya Bu Guru itu ya di universitas. Anak laki-laki bahasa Arabnya apa? Khalidun. Anak laki-laki. Ibnun. Ya. Ibnun. Bu Guru atau guru perempuan berarti mudarrisah. Ya. Cuman ada kata itu maka kita pakai al mudarrisatu. Ya. Kemudian karena di sini kita mau jadikan dia idhofah
Ya, ini jadi idhofah, benar gak? Anak laki-lakinya, ya, kepemilikan berarti idhofah. Maka ibnun menjadi ibnu tanpa tanwin, al-mudarrisatu menjadi Al-mudarrisati. ya, ibnul mudarrisati di universitas itu. Bahasa Arabnya berarti fil Ya. Jami'at. fil jami'ati. Coba kita lihat jawabannya. Ya, ibnul mudarrisati fil jami'ati. Ya. Gimana? Sudah mulai terulang-ulang kaidahnya? Oke. Mengingat-ingat kembali. Ya, diingat-ingat kembali ya. Oke. Pak guru itu ya keluar dari kelas dan pergi ke pimpinan. Pak guru itu keluar, di sini kata keluarnya nanti bahasa Arabnya jadi ada di Khoroja. ya, jadi khoroja dan dia berada di depan. Di depan. Ya. Pak guru berarti guru laki-laki. Ya. Khorojal mudarrisu. Mudarrisu, benar. Khorojal mudarrisu dari kelas. Fil ghurfati. Dari kelas. Dari bahasa Arabnya apa? Hilal. Min ya. Kelas minal fasli. Fasli ya, minal fasli dan pergi ke pimpinan. Wah. Pergi bahasa Arabnya apa? Jalasa. Zahaba. Ya. Wa zahaba ilal mudiri. Ilal mudiri. Oke, coba kita lihat jawabannya. Nah, ya, kharajal mudarrisu minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Oke. Bisa ya, pelan-pelan. Ini kita merajaah. Ini bukan baru ya. Jar juga ya Ustaz ya. Kenapa? Ilah itu jar. Ilah termasuk huruf jar ya. Huruf jar yang kita sudah ambil ini sudah lumayan, ada min, ilah, ada an, hala, fi. Ya, sudah ada 5 ya. 5 kita ambil ya untuk huruf jar. Sama bi ya, bi juga kita sudah ambil. Bi ya. Bil Madinatil Munawwarah. Ya, oke. Ustadz, nah, itu tadi yang tolong maaf ya di itu kan ini khoroja. Ja-nya kenapa pakai harokat, yang duanya enggak sih Ustaz? Yang dua mana? Khoronya ini kok enggak pakai harokat? Oh ini, enggak apa-apa. Ini penulisannya. Aslinya memang tidak ada harokat semua ya. Ini hanya untuk membantu bahwa ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu selalu fathah. Ya, fi'il madhi selalu fathah di belakangnya. Khoroja, zahaba, akala, syariba, doroba, qoro'a. Semuanya dia akan fathah di belakang. Kalau belum bergabung dengan fa'il yang lain. Seperti khorojitu, khorojena, khorojitum. Ya, nanti dia. Tapi asal katanya adalah ya dia khoroja, akan fathah dulu. Ya, selalu fathah. Zahaba di sini juga sama ya. Selalu fathah. Nah. Ini hanya untuk membantu membantu penulisan supaya mudah untuk kita gitu ya. Iya. Jadi karena biasanya kenapa di akhir saja? Karena di akhir biasanya susah menentukan. Makanya di sini mudarrisu hanya di akhir kasih harokat. Al-fasli ini juga kita kasih harokat. Ya, karena biasanya orang susah ya menentukan harokat akhir, walaupun susah juga ya di awal sama tengah. Iya. Iya. Tapi kalau ilmu nahu dia lebih pada condong ke arah yang harokat akhir. Ya, harokat akhirnya yang di ilmu nahu ya. Kalau di tengah, di awal sampai tengah itu adalah kerjanya ilmu tasrif atau sorof. Ya, perubahan huruf. Kata. Ya, perubahan kata ya, perubahan huruf dalam kata. Nah, perubahan harokat. Oke. Kita lanjut. Oke. Bu guru itu ya, bu guru itu keluar dari kelas dan pergi ke pimpinan. Ya, sekarang bu gurunya ya. Kalau perlakunya perempuan maka ada perubahan. Apa yang berubah? Khorojat tadi menjadi khorojat. Berarti khorojat al mudarrisatu ya minal fasli ila mudiri. Ya, wadhahabat.
Ya, wa dhahabat Dhahabat ilal ilal mudir. mudiri ya. Ini aslinya adalah kharajat. Ya, tapi kenapa pertanyaan kenapa jadi kasroh? Ada alif lam Karena ada alif lam sesudahnya. atau ya bertemu dua sukun ya, bertemu alif lam atau Oh, bertemu dua sukun secara umumnya adalah bertemu dua sukun. Itu sukun dan sukun tidak bisa dibaca, maka satu ngalah menjadi kasroh ya. Kharajatil mudarrisatu minal fasli ya, wa dhahabat ilal mudiri. Ya, bisa ya? Oke. Kita lanjut. Laki-laki itu seorang pengusaha. Bahasa Arabnya gimana? Laki-laki itu. Perhatikan kata itunya ini tidak ada dalam kurung. Berarti alif lam. ya tidak, bukan dalam kurung. Berarti kata itu ya, kata itu akan ada dalam kalimat. Oke, kita kasih gambaran ya. Jawabannya adalah dzalikar rajulu. Oh, dzalika Ya, itu. laki-laki itu ya terbalik ya. Cara menerjemahkannya terbalik ya. Dzalikar rajulu tajirun ya. Laki-laki itu seorang pengusaha. Oke, coba kita lihat soal lain. Perempuan itu seorang perawat. Perempuan itu ya, Tilka. tilka, oke, benar. Perempuan bahasa Arabnya almar'atu. Ya, almar'atu. Ya, seorang perawat. Mumarridotun. Ya, enggak apa-apa ya, kita mau baca ini. Tilkal mar'atu mumarridotun ya. Tilkal mar'atu mumarridotun. Perempuan itu ya seorang perawat. Ayo. Oke. Lanjut ya. Mau lanjut? Ya. Ya. Oke. Ini lebih apa namanya? Bikin kita lebih terlatih ya untuk melihat kaidah bagaimana cara membuat kalimat. Oke. Pelajar ini, lihat kata ininya tidak pakai dalam kelas. Tidak pakai dalam kelas, tidak pakai dalam kurung Dalam ya. kurung. Ya, maka ini menunjukkan ini ada dalam kata Kalimat. ini ada dalam kalimat. Oke. Pelajar ini adalah harusnya kita pakai dalam kurung ya karena tidak ada kata adalah dalam bahasa Arab. Pelajar ini ya adalah temanku. Ya, tapi temanku sekelas. Ya, pelajar. Bahasa Arab pelajar apa? Tolib. Tolib. Ya, berarti kata ini kita taruh di depan dulu. Hadza. Jangan lupa pakai alif lam. Hadza at-tolibi. At-tolibu. Ya, karena tidak ada yang merubah ya. Dia kita tolibu. Oke, hadza tolibu. Hadza tolibu. Gimana? Temanku. Dia langsung temanku. Kata dalam kurung ini tidak ada dalam kalimat. Ya, teman, tapi teman sekelas itu bahasa Arabnya apa? Zamilun ya. Tapi kalau temanku menjadi zamili. Ya, zamili. Ya, coba kita lihat jawabannya. Oke. Ya. Hada talibu zamili. Oke. Bisa ya? Kalau teman biasa namanya shadiq. Ya, itu tidak melihat umur atau sepantaran atau tidak. Ya, tapi kalau sepantaran biasanya bilangnya apa? Zamil. Zamil ya. Kalau perempuan nanti zamilah. Ya. Nah, ini perempuan, coba. Pelajar perempuan ini adalah temanku. Pelajar perempuan ini hadhihi at-tolibatu. Oke, hadhihi tolibatu, benar. Tolibatu. Oke. Zamili. Tetap zamilinya. Zamilati. Zamilati. Oh iya ya. Zamilati karena dia temanku, tapi perempuannya zamilatun menjadi zamilati. Ya, hadhihi tolibatu zamilati. Ayo. Kita lanjut ya. Ya, Ustaz. Ya, lanjut. Masjid yang indah itu, kata itu lihat dalam kurung berarti tidak ada dalam kalimat ya, hanya menunjukkan berarti pakai alif lam. Ya. Masjid yang indah itu jauh. Bahasa Arabnya gimana? Al-masjidu. Oke, al-masjidu. Al-masjidu. Ya. Indah itu jamilatun. Oke, jamilatun. Masjidnya mu'annas atau mudzakkar?
Muzakkar. Mudzakkar. Iya. Ya, maka jami Muzakkar yang kata jami. indahnya juga harus mudzakkar. Masih ingat cara membuat kata yang ada na'at? Ini termasuk apa? Termasuk na'at. Oke, kita lihat langsung jawabannya ya. Ya, al masjidu al jamilu. Ya, ini dhammah, dia ikut dhammah. Di sini alif lam, dia ikut alif lam. Ya, yang ini mudzakkar, dia ikut juga mudzakkar. Nah, inilah namanya na'at. Ya, dia menjadi sifat masjid yang indah. Ya, kata sifat biasanya dihubungkan dengan kata apa? Ada kata yang. Ya, masjid yang indah itu, ya ini tidak mungkin cuma salah satu pakai alif lam. Ya. Kalau kita salah satunya pakai alif lam, maka dia jadi khobar ya. Jamilun. Ya. Al masjidu jamilun. Kalimat sudah Masjid sempurna. ini indah, udah selesai ya. Selesai, kalimat sudah sempurna. Tapi kalau kita bilang al masjidul jamilu, masjid yang indah itu masih butuh khobar. Nah, itulah namanya apa? Na'at. Ya, dia akan mengikut dengan kata yang dia sifati. Ya, belum memberikan informasi. Bikin orang masih tidak bisa diam. Ya, tidak bisa diam karena orang masih ingin mendengar apa yang dia akan bilang. Al masjidul jamilu, kenapa? Ya, ba'idun, ya, jauh. Oke. Na'at itu sifat ya, Ustadz? Na'at itu sifat. Ya, na'at itu sifat, dan sifat seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, sifat akan mengikuti kata yang disifati dari 4 aspek. Ya, masih ingat? Pertama, i'rab. Adat. Oh ya, adat yang keempat ya. Dari i'rab dulu ya. I'rab itu apa? Ini dia ya, dhamma, kasro, fathah, ya, harokat akhir. Kemudian dari segi mudzakkar, muannas. Kemudian dari segi nakirah atau ma'rifah. Ya, nakirah ma'rifah alif lam. Ya, karena di sebelah sini adalah alif lam. Kemudian terakhir dari segi adat ya. Adat artinya dari segi bilangan ya, kalau 1 1, 2 2, 3 3 atau jamak. Nah. Oke, silakan, ada pertanyaan? Ya, langsung interupsi saja. Kita lanjut. Ya, buku yang baru itu, ya ini ada kata itu ya. Kata itunya tidak pakai dalam kurung, berarti ini ada dalam kalimat. Ya, buku yang baru itu di dalam tas yang lama itu ya, dalam kurung. Buku yang baru itu, ingat kalau kata itu seperti ini biasanya terjemahannya dibalik. Ya, dia adanya di depan. Ya. Zalika, oke. Zalika al-kitabu. Oke. Al-kitabu baru tuh jadidu. Aywa, al-kitabul jadidu. Jadidu. Di dalam tas. Tas. Arabnya apa? Fil hakibati yang lama. Berarti fil hakibatil qadimati. Ya, qadimati ya. Dzalikal kitabu al-jadidu ya fil hakibatil qadimati. Ya, kita lihat di sini ada 2 na'at ya yang mengikuti. Ya, 2 na'at yang mengikuti ini ikut marfu. Nakirah ma'rifah ya, mudzakkar ikut mudzakkar dari sebelah. Yang berbeda dengan di sebelah, ini muannas karena sebelahnya muannas. Ini majrur karena sebelahnya majrur. Ya, ini ma'rifah karena dari situ juga ma'rifah. Ya, muannas. Nah, oke. Sampai di sini sudah mulai terulang. Ya. Kaidah-kaidah yang kita sudah ambil ya. Jadi ini salah satu bisa belajar kaidah tercepat seperti ini ya, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Oke. Kita lanjut. Saya mempunyai sebuah buku yang baru. Saya mempunyai, bahasa Arabnya gimana? Sebuah buku yang baru. Ya. Saya mempunyai, kita bisa bilang dalam bahasa Arab ada 2, bisa li
atau Oh, indi. indi. Oh ya. Aywa, indi. Ya, indi. Nah, berarti kita bilang saya mempunyai, berarti li sebuah buku yang baru. Kata sebuah ini biasanya tidak ada dalam kata ya, tapi ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan dengan tanwin. Ya, kalau ada kata sebuah itu dia menunjukkan ada tanwin nanti ya, bukan alif lam. Oke, sebuah buku yang baru. Li berarti buku bahasa Arabnya Kitabun kitabun, ya benar. jadidun. Jadidun, ya. Li kitabun jadidun atau boleh indi kitabun jadidun. Jadidun. Ya, indi kitabun jadidun. Oke, bisa ya? Bu Diana gimana? Oh, mengingat-ingat Ustaz. Ya diingat-ingat ya. Nah, thayyib. Masya Allah. Oke. Ya enak juga gini jadi ingat lagi Ustadz, bukan ingat lagi. Ya, Oh iya refresh aja gitu walaupun ya nanti lupa kita ingat lagi lagi tapi ya, benar. oh iya ternyata udah pernah belajar Sudah itu. pernah belajar ini ya, kita sudah pernah belajar. Ya. Tinggal kita ulang-ulang lagi. Nah, berikutnya lanjut ya. Oke. Ya. Saya mempunyai seorang saudari. Bahasa Arabnya gimana? Saya mempunyai seorang saudari. Sama seperti Indi, tadi, indi, tapi tidak boleh pakai indi karena manusia. Ya, li, kalau kata benda mati ya pakai li, berarti li li ikhwati. saudari, seorang saudari, satu orang. Berarti li ukhtun. Ukhtun. Ya, li Ukhtun. ukhtun ya. Li ukhtun. Gitu ya. Li ukhtun. Saya mempunyai seorang saudari. Oke, coba sekarang. Saya mempunyai seorang adik. Ini saudari ya. Saudari, adik itu kan saudari. Tapi saudarinya Ya. perempuan, tapi dia adik. Nah, bahasa Arabnya bagaimana? Kalau adik, kalau saudara perempuan tadi apa? Ukhtun. Ukhtun. Kalau adik perempuan berarti ukhtun sagiratun. Sagiratun. Oh, Oh, sagiratun. Ya, ukhtun yang lebih muda ya. Ya, lebih kecil, benar Lebih ya. kecil. Ukhtun Sagiratun. sagiratun. Li Oh. ukhtun Ukhtun sagiratun. zoghiratun. Berarti Ayo. kalau kakak, li Ukhtun ukhtun kabiratun. kabiratun. Ya, Kabiratun. ukhtun kabiratun kalau kakaknya kakak Perempuan. perempuan ya. Nanti kita akan lihat di sini ada soalnya. Coba kita lihat. Saya mempunyai seorang kakak. Ya, ini dia tadi. Ya, seorang kakak perempuan berarti menjadi Li li ukhtun sagiratun. kakak Kabiratun. Kabiratun. kabiratun ya. Li ukhtun ya kabiratun. Ya, ini Jadi juga kabirotun tuh sagirotun tuh bukan bendanya yang besar saja, tapi juga ya, apa namanya, karena dia di bawah dari kita bilang sogiro. Atau di atas dari kita bilang kabiro. Walaupun dari segi fisik mungkin kadang lebih kakak itu kecil, apa ya gitu gitu kakak ya, bukan dari kayak fisik ya, bukan dari bisa fisik ya. ya bukan dari fisik, tapi memang kalau untuk yang lahir duluan kita bilang dia kabir ya, yang lahir terakhir kita bilang sogir. Ya, aku sogir. Ayo, nah. Ukhtun kabiroh ya. Ini juga disusun dengan cara apa? Naat man'ut. Dan Ini naat ya. Naat dari kata ukhtun. Ukhtun muannas, maka dia juga muannas ya. Ukhtunnya nakiroh di sini juga pakai nakiroh ya, tanwin. Nah, kita lihat ini. Nah, kalau saya mempunyai seorang kakak, kakaknya laki-laki, berarti saya mempunyai tadi apa? li Li ya. akhun Li akhun, benar. Kabirun. Kabirun. Ya, kabirun. li akhun kabirun. Kabirun. Ya, li akhun kabirun. Saya mempunyai seorang kakak, ya, seorang saudara laki-laki yang lebih tua. Bilangnya apa? Akhun kabirun, atau Akhun di kabirun. Indonesia kita bilang kakak. Ya, saya mempunyai adik. Adiknya adik laki-laki. Li akhi saghirun. Ayo, li akhun sagirun. Ya, li akhun sagirun. Ya, saya mempunyai seorang adik ya, atau seorang saudara kecil. Ya, nah, teman laki-laki saya mempunyai sepeda baru. Ya, ini bahasa Arabnya gimana nih? Di sini teman laki-lakinya teman biasa ya, teman bukan teman sepantaran, tapi teman
secara umum ya. Kalau teman secara umum kita bilang apa? Sodikun. Sodik. Ya, sodikun. Sodik. Ya, sodik. Tapi kalau sodikun itu teman. Kalau teman saya menjadi sodi, Sodiki. sodiki. Ya, sodiki. Sodiki kemudian mempunyai. Mempunyai di sini sebenarnya disingkat dari kata dia mempunyai. Nah, dia mempunyai itu bahasa Oh. Arabnya apa? Kalau saya mempunyai li. Kalau kamu mempunyai laka. Atau laki untuk perempuan. Tapi kalau dia mempunyai Laha lahu. aywa lahu. Ya, lahu sepeda baru. Darrojatun jadi datun karena sepeda muannas. Ya. Sodiki lahu ya darrojatun jadi datun ya temanku mempunyai ya ini kita singkat menjadi mempunyai atau aslinya adalah dia mempunyai ya sepeda yang baru atau sepeda baru ya. Oke, coba kita lihat ini ada yang mirip coba. Teman perempuan ya, saya mempunyai pulpen yang bagus. Oke. Jadi teman laki-laki sediki. Kalau teman perempuan? Sodi ada kata saya di belakang. Sodi. Sodikoti. Sodikoti. Aslinya kan sodikotun. Ya, sodikotun. Kemudian tambahkan ya sukun di belakang yang bermakna saya menjadi sodikoti mempunyai atau dia mempunyai menjadi laha ya, laha pulpen yang bagus. Kolamun jadi yang bagus bukan jamilun ya. Ya jamilun. Ya jamilun ya karena pulpen mudzakkar maka bagusnya juga mudzakkar. Nah, sodiqoti laha ya kolamun jamilun. Ya sodiqoti laha kolamun jamilun. Baik. Masih banyak ya. Oke. Gak apa-apa kita habiskan ini. Mungkin sekitar ya Ustadz sambil mengingat enak ya. kalau dengan begini. Dengan begini ya. Oke, nah Masya Allah. Baik. Kelas itu di dalamnya ada seorang guru. Yang gurunya guru laki-laki. Kelas itu ini ada isyarat bahwa ini pakai alif lam. Alif lam. Berarti al-faslu. Al-faslu ya. Jangan ragu-ragu untuk mendemahkan karena tidak ada yang belum ada yang mempengaruhi ya maka dia pada pada harokat normalnya. Al-faslu di dalamnya ini di dalamnya ya ini huruf n-nya kurang nih. Di dalamnya oke. Di dalamnya ini nanti ada katanya yang kembali ke kata kelas. Berarti al-faslu fi apa? Kalau fiha itu kembali ke yang muannas. Tapi kalau dia mudzakkar menjadi fihi. Ya, fihi. Oh ya. Ya. Ada ini kita kasih dalam kurung karena dia tidak ada sebenarnya dalam kalimat tidak tertulis secara letterlet gitu ya, tidak tertulis secara zohir. Ya, dia tersirat. Ya. Di dalamnya ada. Maka ini tidak perlu kata ada. Ya, langsung kita bilang seorang guru. Bahasa Arab seorang guru apa? Mudarrisun. Ya, al-faslu ya fihi mudarrisun. Aywa. Kelas itu ya di dalamnya ada seorang guru ya. Ini kalimat sebenarnya sedikit bertele-tele. Kenapa? Langsung kita bilang aja sebenarnya fil fasli langsung bisa. Di dalam kelas ya ada seorang guru ya fil fasli mudarris. Iya, sebenarnya bisa begitu ya Ustaz ya. Ya, bisa seperti itu. Cuman di sini kita tapi pakai. Tapi nggak seperti itu. Kalau Arab harus istilahnya subjeknya di depan ya. Boleh kita bikin begini. Juga. Ya, boleh kita bikin seperti ini boleh. Boleh seperti ini. Cuman ana ingin ummahat bagaimana cara membuat kata nanti di sini jadi kata ganti. Ya, jadi bukan langsung. Karena fihi di sini kan aslinya adalah fil fasli. Ya, jadi kalau kita membaca semuanya sebenarnya al-faslu
fil fasli mudarrisun gitu ya. Cuman kita ganti dengan kata ganti karena sudah kita sebut sebelumnya. Ini sedikit bertele-tele tapi tidak kalimat ini sangat diterima ya dalam grammar bahasa Arab. Boleh ya, atau fil fasli langsung fil fasli mudarrisun ya. Oke. Ini kata yang selanjutnya. Nah, ini dia langsung ya. Di dalam kelas itu ada seorang guru. Nah, ini yang tadi. Di dalam kelas itu berarti langsung Fil. fil ya. Fil fasli ya, Fil fasli mudarrisun. mudarrisun ya, fil fasli mudarrisun ya, fil fasli mudarrisun. Ya, ini kalau kita belajar sedikit posisi kata ya, mubtada di sini adalah kata mudarrisun. Sedangkan khobarnya adalah yang ini ya, fil fasli di dalam kelas ya, khobar. Mubtada kok di belakang iya karena dia tanwin ya. Kalau mubtada itu bertanwin ya, bukan alif lam, maka dia harus adanya di belakang ya, bukan di depan ya. Kalau dia pakai alif lam ya, maka dia boleh kita taruh di depan. Ayo. Tapi kalau tidak beralif lam ya, maka wajib, ini hukumnya wajib ya, wajib berada di belakang. Nah, oke, kita lanjut. Wahai Zainab ya, saudaramu siapa namanya? Nah, jadi kita di sini wahai Zainab, kenapa di sini wahai Zainab? Ini untuk memberikan isyarat bahwa yang kita ajak bicara ini perempuan namanya wahai Zainab, Zainab. saudaramu gitu ya. Siapa saudara, bukan saudari ya, saudaramu siapa namanya? Nah, bahasa Arabnya kira-kira bagaimana? Kita nyusun. Ya Zainabu. Ya Zainabu, oke. Ya Zainabu. Okay. Saudaramu laki. Ahun laki laka. Saudaramu langsung ada saudaramu di sini karena si Zainab berarti jadi untuk perempuan. Perempuan. Berarti akhuki. Oh. Akhuki. Ya. Wahai Zainab, saudaramu siapa namanya? Akhuki. Ya, karena yang diajak bicara si Zainab, ya maka di sini kita pakai kata akhuki. Kemudian teori sebelumnya juga kita sudah pernah pelajari. Kata akhun, ya akhun ini kalau dia setelahnya nanti menjadi setelahnya ada idhofah atau mudhofun ilaih, ya akhun sebagai mudhof, kemudian setelahnya ada domir atau ada kata apa menjadi mudhofun ilaih, maka dia akan muncul huruf wawunya akan muncul. Ya, jadi bukan akhuki seperti ini salah, tapi menjadi akhuki. Akhuki. Masih ingat ini disebut dengan apa? Asmaul khamsah. Ya. Asmaul khamsah masih ingat? Lupa ya? Asmaul khamsahnya ingat tapi apa isinya lupa. Isinya lupa ya. Akhun ya, ada akhun, ada abun ya. Yang kita ambil itu baru 2. Ya, yang kita ambil baru 2. Ya. Atau di aduh, maafin. Enggak apa-apa ya. Ini kita murojaah ya, kita murojaah. Nah, ya Zainabu ya, ya Zainabu akhuki siapa namanya? Bahasa Arabnya gimana? Siapa namanya? Nama dia. Masmuhu. Masmuhu. Benar ya. Karena di sini kembali ke si saudara tadi. Akhu. Ya, akhu ya. Akhu itu mudzakar maka menjadi masmuhu. Ini dia ya. Ya Zainabu akhuki masmuhu. Ya, siapa namanya? Nah, wahai Zainab, saudaramu itu ya, siapa namanya? Ya, akhuki masmuhu. Ya, gitu ya. Oke. Sekarang kita ini kalimat yang sama. Wahai Ali, saudarimu siapa namanya? Nah, bahasa Arabnya gimana? Ya Ali. Ya Aliyu, oke. Ya Aliyu. Apa tadi? Ya Aliyu, saudarimu. Saudarimu. Ya, mu di sini kamu si Ali yang diajak bicara muzakkar. Kita harus hati-hati. Ya. Ya, benar. K.
Kamu saudari? Akhwat. Akhwat. Akhwat itu bentuk jamak, tapi ini satu orang. Ya, wahai Ali, ukhtuka. Ukhtuka. Ya, ukhtuka ya. Oh, Siapa dari namanya? ukhtun, ukhtuka. Benar, dari ukhtun menjadi ukhtuka. Ya, ukhtun, Ya, ukhtuhu, ukhtuha, ukhtuka, ukhtuki ya kalau kita pakai domir kepemilikan di belakang. Nah, siapa namanya? Bahasa Arabnya menjadi Masmu. Masmuha. ya, Masmuha karena yang diajak karena yang ditanya ini Yang ditanya perempuan. perempuan ya. Masmuha ya. Ya Ali yuk ukhtuka Masmuha. Ya, siapa namanya? Oke. Baik. Gimana? Bisa ya? Insya Allah. Nah, Bu Novi sedang menyimak, Bu Novi? Oke, nah. Baik, bentar. Oke, afan, bentar. Nah, berikutnya ya. Berikutnya kita ke Oke, bentar. Nah, mobil yang bagus itu yang keluar sekarang dari sekolah adalah milik kepala sekolah. Ya, ini panjang ya. Ini hari ini kita murojaah ya. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Baik. Enggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Baik. Senang saya malah. Mobil yang bagus itu. Nah, di sini kata itu perhatikan ini tidak pakai dalam kurung menunjukkan kata itunya ada dalam kalimat. Oke. Mobil yang bagus itu. Jangan terkecoh dengan susunan kata dalam bahasa Arab bahasa Indonesianya. Kata tunjuknya nanti berada di depan. Di depan nanti ya, kita taruhnya di depan. Ya. Tinggal menentukan apakah dia muannas atau mudzakkar. Coba. Mobil muannas mudzakkar? Muzakkar. Mobil. Muannas. Ya, kalau muannas berarti pakai dzalika atau tilka? Tilka. Tilka. Oke, coba kita tulis dulu ya sebelum kita lihat jawabannya. Tilka as-sayyaratu. Oke, tilka sayyaratu jamilatu. Aywa, al jangan lupa karena dia sebagai sifat. Ya, sebagai naat ya. Jadi dia ikut pakai alif lam juga. Tilka sayyaratul jamilatu yang keluar kharajat. Kharajat benar, tapi karena perempuan. Di sini ada kata yang jadinya bagaimana? Nah, ada kata lagi kita tambahkan di sini ada kata yang kita sudah ambil. Ada isim mausul ya. Antara allazi atau allati. Ya, allati pakai allati atau allati nih? Allati. Ya, kenapa allati? Muannas. Muannas ya, karena muannas. Ya. Allati ya. Kharajat ya. Ilal. Kharajat sekarang. Salah. Kharajat al-ana. Ya. Oh. Al-ana dari sekolah. Minal madrasati. Minal madrasati. Fil mudiri. Ya, lil mudiri ya. Lil mudiri. Ya, coba kita lihat jawabannya. Ya, tilka as-sayyaratu al-jamilatu allati kharajatil. Karena bertemu sukun dengan sukun tidak bisa dibaca maka menjadi kharajatil. Kharajatil ana ya minal madrasati lil mudiri. Ya, lil mudiri. Nah. Ini kalau kerjaan sendiri kayaknya salah semua saya Ustaz nih. Makanya di sini perintah di awal tadi kita terjemahkan sama-sama. Ya, terjemahkan sama-sama. Perintahnya benar itu perintah. Jawabnya yang salah. Tilka sayyah. Ya, dikerjakan sama-sama ini untuk murojaah saja ya, untuk murojaah yang sudah berlalu jadi jangan ditinggalin karena itu jadi dasar. Ya, benar. Karena jadi pondasi ya, pondasi untuk jilid-jilid berikutnya. Nah,
Ya, Tilka sementara ini memang saya kalau ngelihat bahasa Indonesia ke Arab agak berpikir lebih mudah membaca huruf Arab ke ya, Indonesiain daripada sebaliknya. daripada sebaliknya benar. Karena kalau kita dari Indonesia ke Arab ini, ya, jadi kita bisa tahu mana yang sebenarnya kita harus tulis dalam bahasa Arab. Arab. Ya, jadi begini, dia harus jadi begini pakai alif lam, harus ada ininya ya, pakai alif lamnya atau dia harokatnya bagaimana ngikut atau tidak ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, lanjut ya. Masih Ya. ada beberapa ini. Ya. Oke, kucing yang di kebun itu, kucing yang, di sini kata yang ya. Ini kita pakai seperti yang tadi namanya isim mausul ya, alladzi atau allati. Allati. Kucing yang ya di kebun itu ya kata itu sakit. Ya, kucing yang di kebun itu sakit. Kucing ini juga nanti pakai kata itu ya, pakai kata itu tapi dalam kurung. Ya, karena kata yang kita mau jelaskan di awal ini pasti pakai alif, harus pakai alif lam. Ya. Jadi bahasa Arabnya Al-kitu, al-kittu, oke. Yang. allati, Ya, kittu itu mudzakkar atau muannas? muannas. Salah ya? Mudzakkar. Iya. Apa sih? Kok bisa muannas muzakkar? Apa Mudzakkar. cirinya ya? Oke. Untuk saya Al-kittu. kucing itu kan lucu jadi muannas gitu, Ustaz. Al-kittu. Ya. Al-kittu berarti menjadi al-kittu Alladzi, alladzi ya. Di kebun itu. lagi kan? Alladzi fil Oh ya di. ya. Kebun. Bahasa Arabnya kebun apa? Al-hadiqah. Oh iya. Ya, al-hadiqah. Ya. Fil Al-kittu hadikoti, fil hadiqati ya sakit. Maridun. Jangan lupa ya. Jangan lupa, jangan ragu lagi untuk kita kasih dia harokat dhammatain ya, karena dia sebagai informasi atau sebagai khobar. Jadi yang sakit di sini kucing atau kebun? Kucing. Kucing yang di kebun. Kucing yang di kebun ya. Jadi sebenarnya kata yang di kebun ini kita bisa hilangkan. Iya. Kalimat sempurnanya adalah al-kittu maridun. Kucing itu sakit. Cuman kita ingin perjelas lagi kucing yang kita kasih sifat. Kucing yang ya di dalam kebun yang berwarna merah yang itu nanti ada jadi panjang. Kemudian di akhir nanti kita kasih informasinya apa? Maridun ya lagi sakit. Ya, al-kittul ladzi fil hadiqati maridun. Ya. Di sini kata maridun jangan jangan ragu ya untuk kita kasih harokat dhammatain sebagai informasi. Al-kittul ladzi fil hadiqati ya maridun. Aywa. Oke. Kita lanjut. Para lelaki ya, ini kita sudah masuk pada, kalau tidak salah sudah masuk dars yang ke-13 ya. Sudah ada jamak-jamaknya. Para lelaki yang tinggi-tinggi itu lihat kata itunya tidak pakai dalam kurung, artinya ini ada dalam kalimat, adalah jamaah haji dari Indonesia. Ya, Masya Allah ya, tinggi-tinggi dari Indonesia. Nah, bahasa Arabnya gimana? Para lelaki. Ya, kalau lelaki satu orang laki-laki bahasa Arabnya apa? Rijal. Nah, itu jamaknya. Rijal, itu sudah tahu ya, rijal. Kalau satu orang rojulun. Ya, jamaknya rijalun. Ya, ar-rijalu ya qawwamuna 'alan nisa. Ya. Ini bentuk jamaknya, rijalun. Tapi kalau dia di awal jangan lupa kalau kata isim di awal itu ya pasti dia akan pakai alif lam. Ya, apalagi di sini sudah ada kata tunjuk yang menunjukkan sesuatu sudah tertentu ya pasti dia pakai alif lam. Nah, gimana ininya? Para lelaki banyak. Berarti jangan lupa ada kata itu. Ini terbalik ya, terjemahnya terbalik berarti dia adanya di depan. Ya. Itu tapi untuk jama. Masih ingat? Kalau haulai ini, kalau itu? Oh ini. Ulaika. Oh, Masya Allah. Ya, ulaika.
Oke. Ulaika Ulaika para lelaki. Berarti ar-rajulu ar-rijalu karena jamak para. ar-rijalu Para ya. lelaki, oke. Kan Jalu, banyak. Tinggi-tinggi. tawil, Tinggi itu tawil untuk satu orang. Kalau jamak at-tiwa, atiwalu, Atiwalu. at-tiwalu. Ya. Atiwalu. Ulaika rijalu tiwalu, ya. Jamaah haji. Jamaah haji dari Indonesia. Nah, jamaah haji kalau satu orang kan hajjun. Jun. Kalau jamaknya hujajun, hujjajun, ya. Hujjajun min Indonesia. Kita lihat jawabannya. In Indonesia. Ulaika rijalut tiwalu, ya. Hujjajun min Jaj. Indonesia. Walu. Ya. Ulaika ini kata tunjuk untuk Tiwalu. banyak, ya, untuk yang manusia, tapi ya untuk yang manusia, ya, untuk yang manusia. Karena kalau dia untuk tidak berakal bukan pakai ulaika tapi pakai tilka, ya, pakainya tilka karena kullu jam'in muannas, ya. Tapi kalau dia berakal maka kita pakai kata tunjuk untuk yang berakal banyak. Ulaika rijalut tiwalu hujjajun min Indonesia. Taib. Lanjut. Di mana Khalid dan teman-temannya, ya, mereka pergi ke perpus. Di mana Khalid dan teman-temannya? Aina. Aina, oke. aina Khalidun, Khalidun, ya, di mana Khalidun wa teman-teman, ya. Di sini teman satu orang sodik, tapi jamak teman apa? Asdiqo. Ya, asdiqo teman-temannya, ya, kata hu di sini nanti kembali kepada si Khalid, ya. Aina Khalidun wa asdiqohu, mereka pergi bahasa Arabnya gimana? Mereka bahasa Arabnya apa? Hum. Ya, hum kemudian pergi. Khoroju bisa, kalau ini kita pakai apa? Zahabu. Zahaba pergi. Ya, zahaba. Tapi karena dia banyak bukan zahaba tapi menjadi zahabu. Zahabu. Ya, ada waw. Zahabu. Ya, di belakang menunjukkan pelakunya banyak. Nah, kalimat seperti ini kalau dia langsung menjawab pertanyaan tidak ada na'am atau tidak ada la, langsung ada jawabannya, maka ini kata hum yang di depan boleh kita boleh hilangkan. Langsung kita bilang zahabu, ya, ilal perpus apa ya? Maktabati. Ya, ilal maktabah. Ya, maktabati. Aywa. Oh, Aina jadi Khalidun. Nah. Ya, Gimana? karena dari tadi zahabu itu di situ udah ada domir hum di dalamnya. Benar, ya, sudah ada domir hum di dalamnya, ya, maka tidak perlu kata hum lagi karena dan kita langsung menjawab, ya, tidak ada kata-kata yang tidak ada kata-kata yang munfasil atau memisahkan antara pertanyaan sama jawaban, maka ini langsung dahabu, kita bilang begitu, ya. Aina Khalidun wa asdiqauhu, ya, zahabu, ya, langsung nyambung, zahabu ilal maktabati. Aywa. Nah, di sini dahabu, ya, ini untuk hum, ya. Kalau untuk huwa, ya, ini dahaba, ya, tidak ada waw alif di belakang. Nah, kita lanjut. Masih ada nggak nih? Masih ada, ya. Muhammad, ya, Muhammad dia mempunyai kakak laki-laki. Sampai situ dulu coba. Muhammad dia mempunyai, atau langsung mempunyai, kata dia boleh kita hilangkan, tapi nanti dalam bahasa Arabnya nanti ada diganti dengan kata apa? Hu, ya, gitu, ya. Coba. Muhammad berarti Muhammadun, oke. Dia mempunyai. Kalau tadi saya mempunyai li. Kamu mempunyai laka. Kalau dia mempunyai lahu, ya, karena dia laki-laki. Kalau dia perempuan, dianya misalnya Aisyah, dia mempunyai, maka menjadi laha, ya. Sekarang kakak laki-laki. Muhammadun lahu. Kalau saudara kan satu, ya. Kalau banyak
Kabirun tadi. Kalau akhun kabirun lahu akhun kabirun berarti cuma satu kakak Satu laki-laki. kakak. Ya, nah kata akhun kabirun ini kita jadikan jamak. Caranya bagaimana? Muhammadun lahu akhun jamaknya apa? Ikhwan. Ikhwatun. Ya. Kabirun jamaknya Kibarun. kibar. Ya, kibar. Gini ya. Nanti kita akan lihat jawabannya. Muhammadun lahu ikhwatun kibarun. Ya. Mereka para pelajar universitas. Ya, bukan di universitas tapi langsung para pelajar universitas, langsung nyambung ini jadi idofah. Hum. Ya. Hum, oke, hum. Para pelajar. Satu pelajar tolib. Tolibun. Tulabun. Tulab. Ya, hum tulabu ini jadi mudhof ya, jamiahnya di sini jadi mudhofun ilai. Karena kita bukan kita nggak bilang pelajar tapi pelajar langsung, pelajar universitas, maka kita pakai teknik idofah ya, langsung gabung tulabul jamiati. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, Muhammadun lahu ikhwatun kibarun. Hum tulabul ya jamiati. Ya, kalau kita bilang mereka para pelajar di ya universitas, maka bahasanya akan sedikit berbeda. Hum tulabun karena tidak idofah. Tulabun fil jamiati. Ya, fil boleh diulang Ustadz, itu yang hum tolabu tulabun itu ini kan yang sekarang ini sesuai dengan tulisan ini kan jadi tulabul jamiati. Ya. Kalau al jamiati karena alif lam dia jadi kasroh. Tapi kasroh kalau karena tolabu kalau mereka para pelajar kita taruh kata di sini. Ya. Di universitas maka menjadi hum tulabun fil jamiat. Fil jamiati. Ya, hum tulabun pakai tanwin. Kenapa? Karena tidak idofah. Ya, tidak ada idofah, bukan sebagai mudhof ya. Kata itu akan hilang tanwinnya kalau dia sebagai mudhof atau kita pakaikan alif lam ya, akan hilang tanwinnya. Tapi kalau dia tidak idofah, tidak mudhof atau tidak ada alif lam ya, maka dia akan bertanwin ya, kecuali yang goiru munsharif. Ya, yang munsharif belum kita ambil ya. Nah, belum ada soalnya di sini kayaknya. Bisa ya? Bahasa Arab itu domir lucu ya, domirnya bisa di belakang, bisa di depan ya. Kalau kita kan di belakang kan, misalnya bukunya ya. Ya kan, kalau mau diulang lagi ya tetap buku itu kan dibalik lagi. Ya, ini kan nya itu nya di belakang atau nya jadi di depan. Ya, itu benar. Sahih ya. Jadi mempunyai ya atau bukunya. Jadi ada seperti ini misalnya ya, kita bilang ini kita hilangkan dulu. Nah, ini coba ya. Nah, kita bilang begini. Alkitabu ya. Alkitabu li Muhammadin. Ya, apa arti Alkitabu li Muhammadin? Buku itu milik Muhammad. Ya. Tapi kalau kita balik kalimatnya, li Muhammadin ya, Alkitab. Kalimatnya sama maknanya, cuman sedikit berbeda kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, terjemahnya adalah Muhammad mempunyai, bukan milik Muhammad, tapi Muhammad mempunyai buku itu. Ya, Muhammad mempunyai buku itu, atau boleh kita bilang tanpa alif lam ya. Li Muhammadin kitabun. Si Muhammad mempunyai ya buku. Li Muhammadin. Ya. Di sini boleh kita bilang Muhammad dia mempunyai, tapi kita bilang Muhammad mempunyai langsung li Muhammadin. Ini sebenarnya boleh seperti ini, li Muhammadin langsung, atau kita tulis Muhammadun lahu. Lahu ini kan seperti
li Muhammadin. Ya. Lahu itu adalah singkatan dari kata li Muhammadin. Ini seperti mirip yang tadi, al-faslu fihi mudarrisun. Muhammadun lahu ikhwatun kibarun. Ya, mirip. Ya. Seperti itu ya, Bu Diana. Iya. Ya, gitu ya. Jadi dia domirnya bisa dibolak-balik memang ya. Balik. Ayo, sahih. Itu yang bikin kita berpikir agak sedikit keras ya. Sedikit. Ini di mana ya gitu. Tapi Kalau saya dengan ya, tapi dengan melatih begini, insya Allah bisa sedikit ada jadi tahu ya. Kalau kita mau menerjemahkan dari Indonesia ke bahasa Arab, ya. Karena memang di kata kerja ada domir, ya. Domir itu bukan domir, maksudnya subjek, ya sudah ada pelakunya. Ya. Nah, seperti itu bahasa Arab. Ayo. Jadi sekali ditulis udah tahu siapa pelakunya, mu'anas mudzakarnya. Benar, ya. Lampau atau ya benar. Sekarang akan datang. Benar, ya. Terus ditujukan kepada satu orang kah, dua orang kah? Dua orang kah? Ya, makanya kaidah-kaidah seperti ini yang menjadikan bahasa Arab itu jadi teka-teki. Ya, banyak dalam Al-Qur'an itu banyak teka-teki, kalau kita pecahkan itu yang bikin kita jadi ya Masya Allah. Jadi ya, dengan menyebut satu banyak banget sudut pandangnya. Sudut pandangnya banyak, benar ya. Seperti kemarin sempat Ana jelaskan itu Ankabut. Iya, iya. Ya, al-ankabut. Laba-laba. Ya, laba-laba. Ternyata pas di situ ada kata kerjanya pakai ittakhodat. Ada tak sukun yang menunjukkan itu perempuan. Padahal dari kata ini ankabut ini sebenarnya menunjukkan ini sebenarnya kata umum ya, kata umum untuk laba-laba, tapi kita merujuk kalau jenisnya kita lihat ini jenis laki-laki ankabut. Oh ya. Ya, ankabut karena tidak ada takmar di antara membutuh. Tapi ketika kita lihat ada kata ittakhodat ya, artinya membuat, maka di sini kita bisa lihat ittakhodat baita ya, ternyata yang karena memang yang membuat rumah itu perempuan ya, laki-laki nggak buat rumah dia. Perempuan yang membuat rumah laba-laba. Nah, oke. Kita lanjut. Oke, dikit lagi ya. Masya Allah. Ini kita tidak ambilin, kita murojaah sebenarnya. Anak pengen murojaah yang sebelumnya, cuman ini ternyata banyak ininya ya. Banyak materinya. Banyak materinya. Padat. Banyak padat. Bentar, Afan, ini sudah yang tadi bentar. Ini udah. Ya. Di mana? Ya. Di mana anak-anakmu? Ya, di mana anak-anakmu? Anak-anak di sini anak-anaknya anak perempuan. Ya. Tapi yang diajak bicara bibi, ya. Bibi di sini bibi dari pihak ayah. Ini banyak dalam kurungnya ya. Menunjukkan ini tidak ada dalam kalimat. Dalam kalimat ya, hanya sekedar penjelas. Di mana coba kita ambil satu, di mana bahasa Arabnya? Aina. Oke. Anak-anakmu, anak-anak di sini maksudnya anak-anak perempuan kamu. Anak-anak perempuan satu anak perempuan bahasa Arabnya apa? Bintun. Ya, kalau banyak banatun. Ya, banatun. Cuma di sini ada kata mu, maksudnya kamu, anak-anak kamu. Kamunya di sini kamu perempuan ya, karena yang diajak bicara si bibi. Maka menjadi aina banatuki. Banatuki. Ya, wahai. Ya, wahai bibiku, tapi dari pihak ayah. Karena dari pihak ibu nanti berbeda bahasanya. Ya, nah itu saya ya. Ya. Kalau Ammi itu paman. Paman. Kalau perempuannya berarti menjadi ammati. Tambahkan tak di belakangnya, ammati. Ya ammati. Aina banatuki. Ya ammati. Ya, kemudian dia bilang mereka di sekolah. Hunna. Hunna ya, hunna fil madrasah. Fil madrasah. Ya, kita lihat fil madrasati. Fil madrasati. Ya. Aina banatuki ya ammati. Ya, hunna fil madrasati. Ya, pengaruh dari fi maka dia jadi kasrah. Aina banatuki ya ammati hunna fil madrasati. Oke. Gimana? Bisa ya?
Ya. Ya, Masya Allah. Baik. Kita lanjut. Para perawat itu, ya ini pakai kata itu ya dalam kurung berarti tidak ada ya. Para perawat itu, perawatnya perempuan, telah keluar ya dari rumah sakit itu. Oke, para perawat ya, perawat satu orang mumarridun itu kalau laki-laki. Kalau perempuan mumarridotun ya, mumarridotun. Ya. Tapi di sini para berarti menunjukkan jamak. Ya, berarti jamak dari mumarridotun menjadi mumarridotun. Ya, pakai apa? Jamak beraturan dia, ya, jamak beraturan. Tapi mumarridotun ada itu, ya, berarti kita pakaikan alif lam. Alif lam, ya. Al mumarridotu, ya. Mereka atau telah keluar. Ya, telah keluar. Khorojat. Kalau khorojat untuk satu orang. Oh, khorojna. Ya, khorojna. Boleh kita pakai. Ya. Kita boleh pakai kata khorojat, tapi harus ditaruh di depan. Oh ya. Ya, kita pakai jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh fi'il. Kalau diawali fi'il biasanya tidak melihat berapa orang pun yang mengerjakan pekerjaan tersebut, fi'ilnya tetap tunggal. Tapi kalau kita balik, namanya jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah maka fi'il akan menyesuaikan dengan banyaknya pelaku. Ya, di sini kita bilang ini anak lupa jawabannya apakah fi'liyah apa ismiyah, nanti kita akan lihat. Yang jelas tadi kalau kita pakai ismiyah di sini ya, al-mumarridatu kharajna. Ya, kharajna minal rumah sakit apa? Mustashfa ya, minal mustashfa ya. Sya-nya yang kedua ya, mustashfa. Coba kita lihat jawabannya. Ya, kita pakai yang tadi ya. Jumlah ismiyah diawali isim, maka fi'il akan menyesuaikan dengan banyaknya pelaku. Tapi kalau kita balik ya, maka bukan kharajna tapi kharajat. Ya, kharajatil ya, aslinya kharajat. Ayo, mumarridatu minal mustashfa. Ya, mumarridatu minal mustashfa itu juga. Dan yang sedang kita pelajari sekarang di jilid 2 di awal-awal nanti kita sudah mulai dikenalkan dengan jenis jumlah ya, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah ya. Ada struktur kalimat yang diawali isim ya, ada struktur kalimat yang diawali fi'il. Oke. Bisa ya? Kita lanjut. Ya. Ini panas ini ya otak ya, memikir. Serius nih Ustaz. Serius ya. Tapi di jawabannya selesai ya. Itu selesai. Ya. Ini sebenarnya ada tebak-tebakan. Jadi soalnya sama seperti yang tadi. Ya, cuman kita bentuk dalam bentuk box seperti ini. Ya. Tapi kalau mau boleh ya, kita akan tapi kalau belum ya. Ustaz, nanti yang tadi kalau pakai horoja, kalau misalnya kan dia keluar, misalnya dia keluar horoja, tapi kalau misalnya ayo keluar atau mari keluar, langsung misalnya perempuan horojat langsung gitu. Kalau mari keluar? Iya. Kalau mari keluar nanti pakai dengan satu kata? Hayya, pakai hayya aja, hayya. Oh, hayya. Hayya ya, hayya. Tapi kalau mari keluar biasa kalau orang hayya itu di situ makanya kondisi nanti yang akan menentukan apakah mari keluarkah, apa mari makankah. Ya, ini kan kita tiba-tiba kita bilang hayya, orang bingung. Nah, kebingungan itu nanti akan hilang ketika misalnya pimpinan bilang begini, silakan keluar. Terus kita bilang hayya, berarti maksudnya ayo keluar. Ya, jadi ada kondisi nanti yang menerangkan ayonya di situ ayo apa. Ya, tapi kalau tidak ada tiba-tiba kita datang, kita bilang ayo, maka di sini kita harus pakai fiil. Ya, hayya nakhruj, ayo kita keluar. Hayya na'kul, ayo kita makan. Ya, karena kalau kita bilang hayya,
Nah, tiba-tiba kita lagi orang muslim lagi belajar ya, kita lihat orang lagi santai-santai, tiba-tiba kita bilang datang hayya hayya. Hayya apa? Nah, di sini perlu kita kasih fiil. Biasanya fiilnya adalah fiil nahnu, pakai domir nahnu. Ya, karena di fiil apa? Yang perintah itu tidak ada kami ya Ustaz ya, semuanya untuk orang lain kedua. ya. Orang kedua benar ya. Iya, kecuali jadi itu kalau benar kalau mengajak memang Bu Diana nanti pakai ya, kita pakai fiil yang ada nahnu. Tapi kalau memerintah maka beda lagi, perintahnya berarti tidak usah pakai kata hayya, langsung ya. Ukhruju ya, keluarlah kalian. Ukhruju. Kayak ngusir ya. Iya. Tapi yang pakai kayak dari anta, antuma, antum gitu ya Ustaz ya. Ya, benar. Kalau perintahnya. Tapi kalau mengajak berarti harus menggunakan kata tambahan lain, salah satunya hayya itu ya. Hayya nakhruj ya, hayya nakhruj, hayya nakul. Naam, ayo ahsanti. Karena mengajak. Kenapa mengajak itu pakai nahnu? Karena orang yang ngajak pasti terlibat. Ya, makanya kalau mengajak itu jadi pesannya adalah kalau mau mengajak berarti kita juga terlibat ya. Kita ngajak orang kerja bakti, berarti kita juga terlibat ya. Jangan ngajak kitanya yang lari. Ya, seperti itu ya. Nah, ya, pesannya seperti itu benar. Soal akhir? Oke, Masya Allah. Nggak ada ya. Ini sebenarnya, ya coba pilih. Ya, kita coba dulu ya. Masih ada waktu. Pilih-pilih aja nggak apa-apa. Nanti kita bantu. Masih ada waktu 5 menit untuk memilih kotak. Ya, kita mulai dari Bu Budi. Tafadhali Bu Budi. Ya, 1. Nomor 1. Ya, para perawat itu, ya ini baru-baru tadi ya. Di ujung ya. Kita aja udah lupa. Para perawat itu ya telah keluar dari rumah sakitnya. Al, oke. Al dulu. Al dulu ya. Al muda perawat. Muridotu. Al mumarridotu. Al mumaridotu. Benar, al mumarridotu benar. Keluar. Khorojatna. Oke, khorojna. Rumah sakit tadi. Ada dari. Oh iya, dari. Minal mustashfa. Aywa, minal mustashfa. Ahsan. Sahih ya. Al mumarridatu kharajna minal mustashfa. Nah, ahsanti. Taib. Berikutnya Bu Diana, silakan. Jadi kita ambil waktu sedikit ya untuk coba-coba. Nomor 2 aja. Nomor 2. Nomor 2. Oke, nomor 2. Rumahnya Muhammad dekat. Ya, dapat yang pendek ya. Apa tadi? Rumahnya Muhammad dekat. Al-baitu Muhammadin. Ya, kita mau kalau idhofah, ya benar ini idhofah. Cuman ada syarat tiap kalau mudhof syaratnya apa? Tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Ya, maka kita tidak boleh bilang al-baitu, tapi tanpa alif lam. Berarti baitu Muhammadin dekat. Apa ke depan koribun ya? Koribun. Ya, baitu Muhammadin koribun. Ya, benar. Ahsanti, sahih. Baitu Muhammadin koribun. Ya, bisa ya? Oke, coba. Ini kita sudah ambil tadi semua ya. Itu sekitar 38 nomor ya, Masya Allah. Banyak juga ya. Oke. 3 Ustaz. Semuanya sama ya. Apa semuanya kita sudah ambil tadi ini? Oke, nomor 3 coba kita lihat. Nah, Bu guru itu ya keluar dari kelas dan pergi ke pimpinan. Bu guru itu keluar dari kelas dan pergi ke pimpinan. Ini ada tadi ya? Nggak ada ya? Ada. Guru lupa. Ada ya? Ada. Oke. Ini kalau tidak salah ini kata keluarannya kita kedahulukan. Oh, jadi khorojat. Oke, khorojat. Khorojat al Bu guru apa ya? Bu guru? Guru perempuan maksudnya ya. Bu guru berarti guru perempuan. Al-mudar. Al-mudari 1.
Aywa, kharajat Kharajat al-mudarrisatu. al-mudarrisatu minal fasli Aywa, wa pergi. perginya kan tadi sama aja kan, kharajat udah Kalau bisa kharajat berarti. keluar, tapi Oh kalau ya, pergi dhahabat. ya wa dhahabat. Dhahabat ilal mudir. Ayya ilal mudiri. Ya, Ilal afan. mudiri. Aywa. Itu ya tadi. Mudiri. Ya, kharajat al-mudarrisatu atau menjadi kharajatil. Karena bertemu ya sukun ketemu sukun. Ketemu sukun. Ya, kharajatil mudarrisatu minal fasli wa Fasli dhahabat ya ilal mudiri. mudiri. Ya, Masya Allah. Ilal mudiri. Gimana? Lumayan ya? Jadi bisa ya, lumayan bisa ya. Lumayan Ustaz, ternyata belum nempel banget. Ya. Iya ya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, sekarang Bu Diana. Ingat nyamuk. Oh iya, Ya, pernah. ingat-ingat. Ya, bisa kita ingat-ingat lah. Ini yang tadi semuanya ya, kita sudah ambil. Nomor 4 coba. Nomor 4. Oke, kita lihat Ya, nomor 4. urutan boleh. Buku yang baru itu ya di dalam tas yang lama itu ya pakai dalam kurung. Buku yang baru itu jangan terkecoh, ini susunannya dibalik. Buku yang baru itu. Alkitabu Jadidu. Alkitabu Jadidu, tapi kata itunya nanti kita taruh di depan. Ya, karena ini tidak pakai dalam. Kalau tidak kitab. Itu ya, kalau hada ini. Kalau hada ini ya, tapi kalau itu bahasa Arabnya mudzakkar untuk yang mudzakkar. Kalau yang muannas kan tilka. Kalau mudzakkar Zalika. dzalika. Oke. Zalikal kitabu jadidu. Ayo, zalikal kitabul jadidu, ada alif lamnya. Zalikal kitabul jadidu. Oke. Di dalam tuh di dalam atau di, ini dalam bahasa Arab sama? Ya, fil oke. Hakibatu. Benar. Iya. Ada fi. Ada fi huruf jar. Fil hakibati. Oke, fil hakibati. Kodimu. Jadi kata kodim nanti dia akan ikut tasnya muannas jadi muannas. Alif lam dia juga jadi alif lam. Ya, berarti fil hakibati kalau kodim itu untuk muzakkar, tapi kalau untuk muannas menjadi kodimati. Iya, kodimati ya. Bisa ya? Ya, coba kita lihat jawabannya. Iya. Nah, ya nggak apa-apa. Dalikal kitabul jadidu ya fil haqibatil kodimati. Ya, ini memang butuh latihan ya, terus kita latih untuk menyesuaikan antara naat sama man'ut. Ya, naat man'ut ini dia harus kompatibel ya, harus cocok antara muannasnya, alif lam dan seterusnya. Nah, saya oke. Masya Allah, sudah lewat ya. Ya, kerasa sudah lewat apanya Ustaz? 3 mau asar. Ya, Masya Allah ya. Nanti kita akan lanjut ini box-boxnya ini insya Allah nanti kalau pekan depan ya, bisa langsung ke box boleh, atau nanti akan Ana share nanti ke grup ya kalimat-kalimat yang tadi ya, supaya bisa berlatih ya sebelum masuk ke box ya, box ini. Nah, oke. Soal akhir, pertanyaan terakhir silakan. Saya masih belum hafal yang bibi atau paman dari pihak ayah dan pihak ibu, Ustadz. Oh, nah, kalau bibi ya, kalau bibi dari pihak ayah. Coba, ayah, oke, coba kita tulis. Oke, jadi ada kita kenal saudara ibu sama saudara bapak. Nah, kalau saudara bapak, ya ini kita bilang ini bapak, misalnya ini bapak. Ya, bapak punya saudara. Kalau saudaranya saudara laki-laki kita bilang amun. Ya, kalau saudaranya saudara bapak itu saudara perempuan, kita bilang ammatun. Ya. Sekarang kalau kita punya ibu, ya, ini ibu punya saudara.
Kalau saudaranya saudara laki-laki kita bilang kholun. Kholun. Ya, kalau perempuan berarti kholatun. Ya, kholatun. Ya. Ini titiknya agak anak panjangin karena kalau titik saja tidak kebaca ya sama. Nah, kholatun. Kholun kholatun. Ammun ammatun. Jadi sangat spesifik ya, kalau kita bilang kholun itu langsung pasti saudaranya ibu yang laki-laki. Ya, kalau kita bilang kholatun ini saudaranya ibu yang perempuan. Nah. Ya. Bisa ya? Insyaallah. Oke. Nah, baik. Soal khalas? Khalas Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Bu Novi masih menyimak ya? Insya Allah ya. Oke, taib. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan. Nah.